Kali ini saya akan membagikan tutorial mod USB, menambahkan port USB di router BL201 yang sudah running di OS OpenWrt. Ini saya sudah berhasil menambahkan USB di BL201. Nah, ini saya akan menjelaskan cara-cara pemasangannya. Yang pertama ini saya lepas dulu ya. Ini adalah mesin atau boardnya router BL201. Di sini ada heatsink, chipsetnya di dalam sini. Di sini ada port USB yang awalnya tidak terpasang ya. Saya akan menjelaskan mulai dari memberikan supply dulu 5 voltnya. Untuk menambahkan 5 volt, karena di rangkaian ini tidak ada rangkaian yang menggunakan 5 volt dari 12 volt, atau sebenarnya kita bisa pakai 5 volt. Di sini diturunkan oleh LDO atau buck converter ini jadi 3V3. Jadi kebanyakan rangkaian di sini memakai tegangan V3V3. Sebenarnya ada regulator atau buck converter 5 volt di sini, tapi saya tidak tahu serinya apa dan setting komponennya seperti apa. Oke, untuk lebih mudahnya kita kembali ke cara menambahkan tegangan 5 volt, yaitu dengan menggunakan modul buck converter ya, 5 volt yang 2 ampere yang bentuknya kecil seperti ini, agar bisa masuk ke mesinnya, ke boxnya atau ke casingnya. Yaitu ini input plus, ini ground. Nah, input plusnya bisa diambil di dioda 1101 pad dioda ini, atau di ini ya, karakter ini dioda ini plus inputnya plus 12 voltnya masuk ke inputnya buck converter step down 5 volt. Ini kita atur 5 volt, groundnya kita tarik ke sini, nyambung ke sini. Adapun outputnya itu masuk ke sebenarnya pin ini ya, pin 5 volt USB. Kalau dari sisi ini saya sebut apa ya, komponen side ya, ini ketemu dengan titik C1109. Ini ada pad untuk C1109, kita hubungkan ke sini. Bukan, ini ada plus 5, jalur plus 5 volt, dan ada jalur ground. Di C nya itu kita ambil yang jalur plusnya yang terhubung ke sini. Ini outputnya 5 volt, kita setting outputnya 5 volt, terus kita sambung ke sini. Untuk groundnya cukup satu di sini. Itu untuk supply. Kemudian untuk jalur data plus D plus data plus data min, ini saya sudah menuliskannya di sini. Kita geser dulu casingnya. Nah, yang perlu dijamper yang pertama adalah R1149 dan R1150. Ini satu pasang ya. Di sini juga posisinya itu berhimpitan. Ini R1149 1150 di jumper. Jadi ini jalurnya, terus dia lewat sini ke jalur ini, lalu ke R1153 R1154 ini juga di jumper. Pakai kawat kecil saja, kawat isi kabel serabut itu. Kemudian masuk ke jalur R1147 R1148, posisinya di sini. Kemudian sampai di sini
ada through-hole, diputar jalurnya masuk ke jalur ini, through-hole kecil ini ya, ada through-hole kecil, mungkin nggak kelihatan ya di hand kamera ini. Dari sini masuk ke jalur R1216 dan R1217. Ini posisi R1216 dan 1217. Kemudian ini ada jalur di modul saya, di board saya ini saya jumper langsung ke test point, masuk ke R1208 1209. Ini posisinya di sini, jadi urut ya. Terus baru ke TP501 TP502. Ini adalah daemon D plus daemon D plusnya. Saya nggak tahu yang mana daemon yang D plus, tidak saya perhatikan dengan baik, tapi ini sudah bekerja. Itu untuk jumpernya, jumper jalur USB. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pemasangan konektor USB ini. Pemasangan konektor USB ini sebenarnya saya balik. Yang saya balik adalah pin konektornya. Jadi harusnya dipasang seperti ini dari sini. Misalnya konektor ini ya, saya sudah menyiapkan beberapa konektor USB yang berbagai model. Ternyata itu kalau dipasang apa adanya, misalnya ini ya, ini masuk ke sini, apa adanya saya pasang ke sini, itu 5 volt sama groundnya malah short. Yang benar ini dipasang dari sisi sini, dari arah depan. Cuma kendalanya kalau dipasang dari arah sini, arah depan, maka ketika mau dimasukkan ke casing akan satu jelek, kemudian memang nggak ada celah di sini, kan masuk nggak ada celah. Makanya saya balik, saya pasang di sini tapi dengan modifikasi konektornya. Ini sebenarnya konektornya kan sama ya, seperti ini bisa digunakan pakai yang seperti ini. Ini kayak punyanya di set top box juga seperti ini, banyak lah, ini juga ada. Ini sebenarnya seperti ini. Nah, ini lidahnya itu di bawah, lidahnya harus posisinya seperti ini. Mau dipasang di sini oke, di sini oke lah. Bagaimana cara agar bisa dipasang di atas? Nah, ini metalnya saya lepas, kemudian kakinya ini saya tekuk, ke bawah. Jadi ini metalnya ini kebetulan yang ini enggak ada metalnya, ini kakinya kan harusnya naik gitu ke sini, ini saya tekuk ke bawah. Ini saya kasih jumper untuk nguat ke jalur ground di sini, kurang tengah ya. Ada jalur ground untuk pegangan bodinya ini agar tidak goyah. Jadi yang perlu diperhatikan, pemasangan konektor USB nya ini harus dimodus sedemikian rupa, dibalik sehingga satu bisa masuk casing, kedua jalurnya benar. Oke ya, saya kira cukup jelas. Ini sudah bisa saya tambahkan baik itu dongle wifi maupun flash disk. Ini contohnya saya kasih. Dan supply-nya router ini sebenarnya bisa hanya 5 volt. Kalau ini 5 volt ya jumper aja, gak usah pakai ini, tapi pastikan ini inputnya 5 volt, gak usah pakai step down. Ini sudah bisa, tunggu sebentar ya. Atau mungkin perlu diaktifkan lewat laptop ya, supaya saya koneksikan ke laptop dan diaktifkan
aktifkan. Nanti kalau LED-nya menyala berarti sudah aktif. Nah, ini sudah menyala, berarti fungsi USB-nya sudah bisa. Demikian tutorial ini menambahkan USB pada rotor PL201. Semoga bermanfaat.